kira-kira yang udah saya kasih tahu judulnya? Kalau tentang kas kecil adanya masuk ke apa, tema apa? Akuntansi, apa audit, apa pajak, berarti masuknya apa? Judulnya apa jadinya, Pak? Akuntansi ya, Miss ya? Iya, akuntansi dana kas kecil ya. Oh, akuntansi dana. Pokoknya bisa dua. Bisa kalau kas kecil tuh bisa akuntansi dana kas kecil atau pengelolaan kas kecil. Nah, akuntansi apa ke pengelolaan? Oh, kalau yang dua tujuan tadi itu berarti ada akuntansi dana kas kecil sama pengelolaan ya, Miss ya? Iya, bisa dua judul itu gitu, tapi nggak terlalu jauh beda isinya gitu, paling agak sedikit berbeda di apa isinya aja, tapi intinya sama gitu. Intinya kira-kira mau tentang akuntansi dana kas kecil atau pengelolaan kas kecil? Pengelolaan dana kas kecil aja, Miss. Jadi dana kas kecil itu untuk kemana gitu kan yang bisa kalau pengelolaan ya. Tapi nanti bisa ngebahas ininya juga, apa namanya, kalau pengelolaan ibaratnya lebih detail kayak mungkin kebijakannya seperti apa. Misalnya Bimba netapin nggak kas kecil itu dana maksimal berapa, pengambilan apa namanya minimal berapa, atau berapa hari baru boleh ngambil lagi gitu. Ada ketentuan seperti itu gak, Pak? Sebulan sih, Miss, dikirim dari pusatnya gitu. Sebulan? Iya, setiap. Iya, berarti kan ada ketentuannya kan? Iya. Ya, nanti ya jadi cari ketentuannya dulu, ketentuan dana kas kecilnya seperti apa. Nah, berarti kira-kira kalau pengelolaan dana kas kecil tujuan apa, Miss? Ulangnya, Mak? Tujuannya kan kalau tadi Nisa itu judulnya sistem. Pertama tujuannya untuk mengetahui sistem akuntansi, kedua untuk mengetahui pencatatannya, ketiga untuk mengetahui sistem pengendalian intern. Nah, kalau pengelolaan dana kas kecil kira-kira tujuannya pertama apa? Untuk mengetahui itu sih apa, menangani itu masalah pembelian perlengkapan dan peralatan kantor masuk nggak, Miss? Pertama ini dulu yang tadi saya bilang ketentuannya ya. Untuk mengetahui, nah coba sambil kamu tulis, untuk mengetahui ketentuan dana kas kecil yang diterapkan pada apa Bimba gitu ya? Iya, oleh unit itulah ya. Iya. Pertama ketentuan. Terus kedua apa kira-kira? Kalau pengelolaan hubungannya sama apa? Kas kecil. Metode nggak sih, Miss? Apa? Iya, metodenya ya. Iya, metodenya ya, Miss ya. Bagaimana boleh metode pencatatan kas kecil yang digunakan? Ada Bimba. Bagaimana metode pencatatan kas kecil? Ini untuk rumusan masalah ya. Kalau itu tinggal ditambahin untuk mengetahui aja. Itu bagaimana metode pencatatan kas kecil. Pada Bimba itu. Ini yang rumusan, ini buat rumusan atau untuk tujuan nih? Pokoknya tinggal ganti. Kalau tujuan untuk mengetahui aja depannya, tapi jangan kalimatannya gitu. Ini ya. Salah rumusan masalah jadi bagaimana ya, Miss? Gitu. Jadi bagaimana apa gitu ya. Itu sudah. Terus kira-kira kalau pengolahan terakhirnya gimana? Pengolahan pencatatan terus apa lagi? Habis pengolahan dokumennya gitu kali, Miss. Dokumennya maksudnya? Maksudnya tuh dokumennya gitu. Jadi kan pakai apa dokumennya? Nah itu nggak sih, Miss? Betul nggak sih? Ya kalau itu otomatis terakhirnya kan kalau sudah ketentuan terus apa namanya pencatatan terus apa namanya terakhir ininya apa penyajian kas kecilnya ya, penyajian kas kecil. Penyajian kas kecil pada neraca.
Jadi nanti hasil maksudnya penyajian itu saldo kas akhirnya tuh berapa gitu. Oh, sisa saldo akhirnya gitu. Iya. Nah, nanti tinggal Ulfa buat kira-kira mau diambilnya, kan batasan masalah tuh dibatasin masalahnya. Kira-kira mau ambilnya berapa bulan? 1 bulan banyak gak transaksinya? Enggak sih Miss, paling cuman kayak beli-beli keperluan untuk ngepel, terus sabun-sabun gitu, terus spidol gitu-gitu doang sih. Yang sedikit ya. Paling 500-600 gitu sebulan. Ya mungkin berarti ambil 3 bulan aja ya. Gitu. Nah 3 bulan berarti kira-kira bulan apa ambilnya? Berarti dari bulan apa gitu, pokoknya 3 bulan ya Miss ya. Misalnya dikira-kira aja sekarang kan bulan Juli ya, misal kamu ambil yang sudah lewat dari Januari sampai Maret 2021 gitu. Ya udah Miss. Ya. Ya. Nah, coba diulang lagi. Berarti tujuannya apa? Pakai bahasa untuk mengetahui, Ulfa. Judulnya itu kan pengelolaan dana kas kecil ya Miss ya. Pada Bimba, jangan lupa ya. Ya, pada Bimba. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui ketentuan dana kas kecil yang diterapkan oleh Bimba Unit. Yang kedua yang keduanya bagaimana metode pencatatan. Yang kedua kan mengetahui tujuan. Untuk mengetahui metode pencatatan kas kecil pada Bimba. Terus yang ketiganya untuk mengetahui penyajian kas kecil pada neraca Bimba. Ya, betul. Setiap 3 bulan sekali transaksinya gitu ya Miss ya? Bukan. Setiap 3 bulannya nggak usah, nanti di batasan masalah. Nah, rumusan masalahnya gimana? Udah kayak gitu udah benar. Rumusan masalahnya gimana? Iya, rumusan masalahnya bagaimana ketentuan dana kas kecil yang diterapkan oleh Bimba Unit. Terus yang kedua, bagaimana metode pencatatan kas kecil pada Bimba. Terus yang ketiga, bagaimana penyajian kas kecil pada neraca. Oke. Nah, terus batasan masalahnya? Batasan masalahnya yang tadi itu kan Miss 3 bulan. Batasan masalahnya setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Pengambilan data penulis, membatasi masalah. Ulangi Miss, dengan penulis membatasi masalah. Penulis kan kamu sebagai penulis membatasi masalah ya. Pengelolaan dana kas kecil dimulai dari data bulan apa? Januari. Bulan Januari sampai Maret 2021 gitu. Udah ya? Boleh kan? Oke, ya. Boleh. Nanti diperbaiki lagi ya untuk lanjut ke bab 2 dan seterusnya gitu. Oke. Terima kasih Ulfa. Iya Miss. Oke, lanjut yang berikutnya ada ya. Miss, Anggita lagi di jalan. Iya. Kalian ikut kelas nggak Miss? Kenapa? Gimana? Maksudnya Anggita boleh ikut kelas kan Miss? Boleh. Nanti di akhir aja kalau udah sampai. Kan nyampe kan sebelum 9:30? Iya nyampe Mas. Ya udah ya, nanti kalau udah nyampe baru ngomong aja kita, kan masih giliran yang lain. Iya makasih Miss. Iya sama-sama, hati-hati di jalan. Miss, Rahma mau tanya. Iya boleh, silakan. Kan Rahma tuh aset tetap. Nah kalau seandainya ada yang aset tetap lagi juga, tujuan sama masalah, sama rumusan masalah, sama batasan masalahnya itu nggak boleh Miss ya? Maksudnya gimana? Kan
aku kan seandainya ada yang sama gitu, maksudnya aset tetap juga, Miss. Oh, di Cuman antara teman-teman kamu sekelas iya, maksudnya. Miss, maksudnya. Terus Oh, tinggal ganti nama PT-nya aja gitu, boleh kan, Miss ya? boleh, nggak apa-apa. Boleh, Satu berarti pembimbing judul sama nggak masalah, asal beda PT. PT, beda perusahaan. Untuk tujuan batasan masalah sama rumusan masalah itu nggak apa-apa sama ya, Miss, kecuali PT-nya aja dibedain gitu ya, Miss ya. Iya, PT-nya dibedain, tapi cara Penyusutannya dia juga ngambil teori, cara ngebahas juga pasti tiap berbeda. orang kan caranya berbeda gitu, nggak mungkin sama persis. Kalau sama persis itu pasti ada yang kopas salah satunya. Tapi Gitu. kalau yang untuk tujuan awal-awalnya itu nggak apa-apa nggak sama ya, Miss ya. masalah. Tujuan mah umum. Yang penting kan nanti cara yang ngebahasnya. dilihat kan cara di bab 2-nya ambil teorinya, terus di bab 4-nya gitu cara isinya gimana, Rahma, nggak masalah Oke, meskipun Miss. judul sama. Siap, Miss. Oke, terus ke atas lagi. Aku nggak usah ini kan Rahma ya. berarti Aku kirain aku Iya, enggak, Rahma. Miss. Kemarin aku kan ngelihat di Gmeet urutan atas bawah aja. Ya, Rahma, gimana judulnya oke. apa? Aku judulnya aset tetap Yayasan Barnawati, Miss. Kalau aset tetap judulnya kemarin apa? Akuntansi aset tetap. Iya, Miss. Hah? Akuntansi aset tetap bukan? Iya, akuntansi aset tetap ya. Akuntansi aset tetap pada Yayasan Barnawati Nusantara gitu. Boleh, Miss, gitu. Boleh. Bentar dulu sambil saya tulis. Yayasan Oke. Barnawati aja, Miss, nggak usah Nusantara. Iya. Terus tujuannya, Miss ya? Yang pertama tujuannya untuk mengetahui aset tetap yang dimiliki oleh Yayasan Barnawati. Kemarin sih aku udah tanya-tanya, Miss, sama seniornya mengenai asetnya apa aja. Udah dikasih tahu ininya dan harga-harganya udah dikasih tahu dan aku udah bikin tabelnya. Iya, udah bikin tabelnya, cuman masih belum mendalam lagi, Miss, gitu. Oke. Berarti dianya emang belum ada tabel tertulisnya ya? Belum pernah dibuat gitu? Belum. Oh iya, oke. Nggak pernah. Tapi yang penting kamu tahu harganya ya, harga perolehannya ya. Aku tanya sama gitu. Tanggal belinya ya. Iya, kalau seandainya tahunnya aja itu nggak bisa, Miss ya? Bisa sih, tapi cuman jadi nggak tahu detail ya kan. Misalnya takutnya kan bisa aja belinya misalnya 2016 misalnya, terus bulan Januari sama bulan Desember otomatis kan beda kan nanti. Di 2021 misalnya sisa berapa bulan kan jadinya beda kan. Beda di situnya sih takutnya. Coba ditanya lagi aja kalau misalnya bisa lebih dapat detail, minimal bulannya lah, nggak harus ada tanggalnya gitu. Nggak masalah gitu ya. Siap, Miss. Oke, yang pertama tadi udah benar. Terus yang kedua mengetahui metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Yayasan Barnawati. Karena sebelumnya ini kan belum pernah dibikinin penyusutan ya, Miss ya. Nggak jadi pernah bikin. Ya. Aku mungkin itu harus penyusutan semuanya atau hanya satu aja milih nggak apa-apa gitu, Miss? Salah satu aja, yang paling mudah aja. Misalnya kamu ngambil yang garis lurus gitu ya udah nggak apa-apa, garis lurus aja. Berarti yang aku jelaskan umumnya semuanya, namun yang masuk ke dalamnya itu hanya garis lurus gitu ya, Miss? Iya, gitu. Jadi nanti di bab 2-nya semua metode, tapi di bab 4-nya misalnya perusahaan belum pernah menerapkan penyusutan. Penulis menyarankan menggunakan metode garis lurus gitu. Nah, berikut perhitungannya gitu. Gitu. Oke, Miss. Siap. Terus yang ketiga? Yang ketiga untuk mengetahui pencatatan jurnal penyusutan aset tetap pada Yayasan Barnawati. Maksudnya jurnal ini yang kalau kamu
metode pasti udah sama pencatatan, udah sama jurnal otomatis. Oh iya, sampai ke bawah ya Jadi Miss ya. lebih ke yang terakhir saldo aja, kan kemarin udah ada contohnya kan ya. Yang ketiga kalau judulnya aset tetap, oh ya mau di iniin ya, di apa dipisah ya, boleh ya nggak apa-apa. Bagaimana pencatatan ya, betul. Oh berarti maksudnya penyusutan dan itunya dipisah ya Miss ya, dan ya jurnalnya dipisah, boleh digabung juga boleh sih sebenarnya, nggak apa-apa. Digabung ke bawah bagaimana aja, Miss. Metode penyusutan dan pencatatan, atau metode sendiri, pencatatan sendiri juga boleh gitu, nggak apa-apa. Ya kamu mau bikin Jurnal 4 kan, berarti ya, masalahnya ya. Iya, pencatatan jurnal itu sama aja kan Miss, sama aja dengan jurnal kan, pembuatan jurnal kan Miss. Iya, pencatatan tuh jurnal. Iya, Catatan penyusutan aset ya. Terus yang keempatnya, untuk mengetahui penyajian akuntansi aset tetap dalam neraca Yayasan Barnawati itu gimana itu Miss? Maaf Miss, sebelumnya aku belum paham nih. Maksudnya yang penyajian tuh maksudnya nanti di akhir nilainya berapa. Misalkan kamu bikin penyusutannya tahun berapa, misal tahun 2021 nih. Nah, berarti sampai dengan tahun 2021 misalnya bulan apa, misal kamu bikin bulan apa sih, Agustus, misal kamu bikin bulan September ya. Nah, berarti neraca sampai September itu berapa nilai aset tetapnya. Misal peralatan, tadinya waktu awal belinya tahun 2020. Nah, berarti kan di 2021 nilai akhirnya berapa peralatannya. Nah, itu adanya di penyajian, di neraca gitu. Nilai akhir peralatannya berapa setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Gitu. Jadi nilai akhir aset tetap itu ya Miss ya. Betul. Apa ya? Kalau seandainya aku bulan ngitung penyusutannya di Desember 2020 boleh Miss? Boleh. Nggak harus di contoh kalau Miss. Nggak harus di September. Iya, nggak harus. Boleh Desember juga boleh. Desember kan ibaratnya kalian masih apa namanya? Masih itu bulan Januari kan? Ini bulan September ya. Bulan Januari kan baru dapat pembimbing kan? Berarti kan kamu bisa sampai Desember tahun 2021 ya, bisa. Iya. Berarti aku 2021 Desembernya aja Miss ya. Boleh, ya. Siap Miss. Terus rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama, apa saja aset tetap yang dimiliki oleh Yayasan Barnawati? Apa saja Miss? Banyak. Ya. Banyak banget sih Miss. Terus yang kedua, metode apakah yang digunakan oleh Yayasan Barnawati dalam menyusutkan aset tetapnya? Ya. Yang ketiga, bagaimana pencatatan jurnal penyusutan aset tetap pada Yayasan Barnawati? Yang keempat, bagaimana penyajian akuntansi aset tetap dalam neraca Yayasan Barnawati? Itu Miss. Ya, oke. Terus batasan masalahnya? Penulis hanya membahas aset tetap peralatan yang dimiliki oleh Yayasan Barnawati Miss. Nah kalau cuman peralatan terlalu sedikit gak? Karena kalau misalnya ini ada beberapa penguji, emang aset tetapnya ada apa aja gitu. Kalau cuman misalnya ada peralatan, terus sama misalnya ada lagi kendaraan satu, ya udah bahas semua gitu. Aset tetapnya aku ada peralatan sih Miss, ada kelompok 3 itu ada bangunan, maksudnya bangunan dan mobil juga ada Miss. Berarti sekalian semua aja, nggak banyak kan? Maksudnya nggak ratusan kan asetnya? Nggak ratusan, nggak ribuan kan? 15 aset kurang lebihnya. Kalau 15 mah dibahas semua nih. Bahas semua, maksudnya Miss dibahas tapi semua itu. Batasan masalahnya tuh lebih ke misalnya saya membatasi masalah perhitungan penyusutannya
sampai dengan tahun 2021, Desember 2021 gitu. Kan bisa aja misalnya pas Rahma ujian sidang kan bulan Mei, misalnya Mei 2022. Nah, Iya. kan bisa aja diambilnya batasan perhitungannya baru kan yang tahun 2022 kan. Iya. Gitu. Oh. Jadi batasan masalah kalau di akuntansi aset tetap, kalau aset tetapnya nggak terlalu banyak, ambilnya yang waktunya gitu. Jadi saya hanya membahas perhitungan penyusutan aset tetap sampai dengan bulan Desember tahun 2021 gitu. Oke, Miss. Penulis. Ditulisnya penulis ya. Penulis hanya membahas Gitu. ya penyusutan aset tetap Perhitungan penyusutan aset tetap sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Oke, Gitu. Miss. Oke. Miss, maaf tadi ya? maksudnya dibahas semuanya itu gimana, Miss? Jadi bahas semuanya ya itu. Gimana? Jadi jangan cuman peralatan Rahma, tapi bahas juga gedung. Penyusutannya gitu. Tadi ya, ada kendaraan ya? Oh, berarti maksudnya aku jelasin gitu, Miss. Ada penjelasannya atau gimana? Iya, nanti ngitung penyusutannya juga. Iya, penyusut. Ngitung penyusutan penyusutan gedungnya, terus peralatannya sama mobil juga gitu. Karena kan dikit kan. Iya, Miss. Maksud saya kalau kamu membatasi masalah hanya peralatan, kalau misalnya perusahaannya punya misalnya ada 300 peralatan, ada 10 mobil, ada apa lagi gitu. Nah, itu kan banyak. Nah, baru kamu boleh membatasi masalah ngambilnya peralatan aja gitu. Oh, berarti tapi kalau asetnya cuma 15 ya semuanya harus dibahas gitu loh. Berarti nggak pakai peralatan ya, Miss ya? Nggak ada bacaan peralatannya? Nggak usah. Jadi membahas perhitungan aset tetap sampai dengan bulan Desember tahun 2021 gitu, Rahma. Oke, Miss. Sama aku iya, kalau seandainya itu kan itu ada peralatan mobil dan bangunan atau tanah gitu ya, Miss ya. Nah, itu aku jelasin di penjelasan nggak, Miss? Maksudnya kayak gimana gitu? Nggak ada penjelasan mengenai itunya kan ya, Miss, peralatan mobilnya. Maksudnya jelasin apanya? Aku juga bingung maksudnya apakah aku menjelaskan peralatan-peralatan itu, maksudnya ini yayasan ini punya peralatan ini gitu, enggak kan, Miss? Ya gitu. Nanti di bab 4 dibahas. Ada kasih list data aset tetapnya aja. Gitu. Misal aset tetap yang dimiliki peralatan terdiri dari apa? Komputer, meja, AC, belinya tanggal berapa, harganya berapa gitu. Gitu. Oke, Miss, siap. Ya. Sudah, iya. Oke, udah jelas? Jelas, Miss. Oke, nanti dirapikan dulu, tinggal nanti dilanjut ke bab 2-nya ya. Siap, Miss. Bab 2-nya itu semuanya, Miss. Berikutnya ada Miss. Ria, udah ada Ria. Miss, maksudnya bab 2 itu semuanya dari bab 2 itu? Iya, nanti dibahas. Ini ya bab 1 dulu ya, dibahas ya. Nanti setelah semuanya selesai baru bahas bab 2 secara keseluruhan. Enggak, Miss, maksud Rahma nanti kalau seandainya dikasih tugas bab 2 semuanya dikerjakan gitu, Miss. Enggak, poin-poinnya aja dulu. Poin-poin cari pengertiannya gitu. Siap, Miss. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Miss, aku mau tanya lagi dong, Miss. Aku masih kurang ngerti. Boleh. Kan aku rencananya kan mau bikin kayak kas pengeluaran kayak gitu ya, Miss ya. Aku masih kurang ngerti, Miss, gitu. Maksudnya mau minta tolong dijabarin kayak tadi Ulfa gitu, Miss. Apa tuh? Maksudnya dari pembuatannya itu gitu, kas keluar kan biasanya kan kayak ada kayak cara pembuatan laporannya kayak gitu kan ya, Miss ya. Maksudnya dari step by step gitu, Miss, kayak tadi. Nah, jadi nanti aku tinggal aku susun gitu, Miss. Enggak, ya balik lagi ke Anissa mau buatnya tentang sistem atau ke
tentang kas kecil kayak Ulfa tadi kan beda judul, beda isi, Neng. Oh, kalau enggak, maksud aku kan gini, aku kan baru ininya kan kas kecil ya, Miss ya. Nah, aku tuh pengen ininya tuh kayak dijabainya kayak UFO gitu, Miss. Jadi satu-satu nanti aku tinggal bikin rancangan gitu, Miss. Oh, ya iya, berarti di kamu ada metode, ada kas kecilnya. Ada. Oh, ya berarti tinggal judulnya mau apa, mau akuntansi apa mau pengelolaan, Anissa. Oke gitu. Kalau seumpamanya aku ngambilnya kayak pengelolaan kayak gitu, Miss. Ya berarti kalau ngambilnya pengelolaan sama aja kayak Ulfa rumusan masalahnya, cuman bedanya tinggal ganti nama PT-nya aja, tapi kan nanti isinya beda. Iya, maksudnya kan kita ngikutin kayak yang, maksudnya alur yang kita iniin kan, Miss, gitu, enggak copy paste gitu, PT-nya pun beda-beda Iya, gitu kan. PT-nya beda, iya. Iya. Oh, iya, kalau Demi. misalnya judulnya sama berarti ya tentang itu aja, pengelolaan dana kas kecil pada PT-nya PT apa? Siapa? Anissa. PT Golden Perindo. Ya, berarti kan kalau pengelolaan dana kas kecil tadi udah dengar kan, Ulfa, berarti apa? Tujuannya apa yang pertama? Apa ya, Miss, aku tadi nggak nyatet. Aku lagi nyariin yang aku. Ya udah, yang pertama tadi untuk mengetahui ketentuan dana kas kecil. Mengetahui ketentuan Dana kas kecil. Oke. Pada PT apa ya? Pada PT kamu tuh. Terus yang kedua tadi untuk mengetahui metode pencatatan. Terus Pada metode pencatatan kas kecil ya. Pada PT ini. pada PT Golden. Terus yang ketiga untuk mengetahui penyajian kas kecil pada neraca PT Golden. Penyajian kas kecil Pada neraca PT Golden. Oke, terus, Miss. Oke, nah berarti tinggal dibuat rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalahnya apa nih? Tunggu, Miss. Tinggal dirubah jadi kalimat tanya. Ya itu yang tadi tujuan dirubah jadi kalimat tanya gimana? Tunggu bentar, Miss. Ya kayak semacam dana kas kecilnya itu awalnya dari mana gitu kan, Miss? Bukan, tadi yang pertama rumusan masalahnya tujuannya apa? Untuk mengetahui ketentuan. Nah, berarti dana kas kecil. Berarti dirubah menjadi kalimat tanya gimana? Bagaimana, terus lanjutin bagaimana apa? Mengetahui ketentuan. Gak usah pakai mengetahui, bagaimana ketentuan. Oke, bagaimana ketentuan dana kas kecil pada PT itu jangan lupa. Oke, Miss. Terus berarti yang kedua bagaimana ketentuan metode pencatatan kas kecil PT Golden. Gak usah pakai ketentuan, bagaimana metode pencatatan kas kecil PT Golden. Iya betul. Yang ketiga, terus bagaimana penyajian kas kecil pada neraca PT Golden. Iya betul. Nah tinggal batasan masalahnya. Nah Nisa ambilnya 1 bulan kas kecilnya banyak gak Nisa? Berapa transaksi? Kan kalau sekarang ini kan PT Anissa PPKM ya, Miss ya. Ya nggak usah sekarang, ngambilnya yang sebelumnya, yang bisa. Yang bisa, yang tahun 2020 boleh. Oke deh, Miss. Atau yang tahun 2021 tapi masih aktif. Kira-kira sebulan banyak nggak transaksinya kalau sebelum PPKM? Nggak begitu banyak sih, Miss, kalau seumpamanya di PT aku mah, karena kan yang paling penting itu kan
kayak materialnya kayak gitu doang, Miss. Maksudnya material beli apa tuh? Kayak beli cat, semacam cat gitu kan, karena kita kan itunya kan jasa ya, Miss, sablon gitu ya. Ya, jadi paling cat gitu, thinner gitu, cuma beberapa macam aja gitu, Miss. Oh iya. Berarti ini aja, ambilnya sekitar 3 bulan ya. Nah tinggal nanti batasan masalahnya Anissa tulis. Misalnya ambilnya 3 bulan dari bulan apa sampai bulan apa. Kira-kira tahun berapa ya. Gitu ya. Oke, Nisa. Makasih ya, Miss. Maaf. Ya, sama-sama. Oke, lanjut yang berikutnya. Tadi Google Meet aku keluar sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana, Ria? Udah ada? Judulnya apa? Udah ada, Miss. Ya, apa judulnya? Judulnya, ntar Miss, tadi aku udah nyatet. Perhitungan petty cash di bidang supermarket, Miss. Perhitungan petty cash. Maksudnya gimana tuh? Tentang kas kecil juga? Iya, tentang kas kecil. Kan aku kan kasir, Miss. Oh gitu. Nah berarti ini aja, apa namanya, di akhirnya juga ada ngitung kas kecil ya kan ya? Ada, Miss. Pas. Nah berarti ini aja, berarti ini kamu mau bahas tentang lebih ke kalau kas kecil nggak ada ini ya. Jadi ini aja ya, apa namanya, biar agak beda judulnya, akuntansi dana kas kecil ya. Ya, Miss, benar, Miss. Akuntansi dana kas kecil ya. Akuntansi dana kas kecil pada supermarket apa? Superindo. Oh, di Superindo. Oke. Oke, langsung aja pada Superindo. Superindo itu PT atau gimana? Ada tulisannya nggak depannya? Agak PT. Hah? PT. Halo? Miss. Halo, ya? Halo? Ya, Miss. Ya, Miss. Pada Superindo ya. Oke, berarti tujuannya pertama apa? Tujuannya menghitung masuk apa? Menghitung apa? Menghitung dana masuk, Miss. Bukan. Pertamanya bisa kalau akuntansi dana kas kecil itu pertamanya itu tentang metodenya aja juga nggak apa-apa. Jadi misalnya metodenya dia pakainya apa di sana? Pakai impress atau fluctuation? Impress itu kayak apa, Miss? Pelajaran intermediate masa lupa, belajar lagi ya. Impress ada sistem dana tetap, ada sistem dana berubah, inget ya? Nggak inget juga. Kalau sistem dana tetap atau impress itu dia kalau di awal ngisinya misalnya 5 juta atau 2 juta. Nah, nanti di akhir kas kecilnya juga harus sejumlah 2 juta lagi gitu, atau 5 juta lagi, tergantung awalnya berapa. Kayak gitu gak? Atau berubah-ubah? Kayak modal ya? Modal. Kayak modal. Kan kalau di kasir kan biasanya dikasih modal tuh, modal awal. Nah itu nanti kan modal awal berapa biasanya? Kalau di aku sih 600, Miss. 600.000. Ya, buat modal awal pembuka kasirannya. Setiap hari sama 600.000. Tiap hari, Miss. Iya, tiap hari sama 600.000. Iya, sama. Oh, berarti di akhir harus 600.000 lagi gak? Atau jumlahnya berubah? Berubah, Miss. Oh, berarti itu namanya fluctuation, dana berubah. Dana berubah. Ya, jadi pertama untuk mengetahui metodenya. Metode pencatatan ya. Metode pencatatan
kas kecil pada itu. Yang kedua, untuk mengetahui pencatatannya. Berarti nanti pencatatannya kayak gimana. Nah, tapi kamu jelasin dulu transaksinya nanti di bab 4-nya. Transaksinya misalnya pada bulan apa transaksinya sebagai berikut, baru jurnalnya apa. Pakai metode fluctuation. Kan tadi udah apa namanya? Nanti belajar lagi metode fluctuation itu seperti apa ya. Terus yang ketiga, untuk mengetahui penyajian kas kecil di neraca PT Superindo gitu. Penyajian Kas kecil ada Superindo. neraca ya Superindo. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang Ria buat rumusan masalahnya. Berarti gimana? Oke. Rumusan masalahnya ya, Miss. Bagaimana cara mengetahui metode pencatatan kas kecil pada Superindo pada kalau apa namanya metode kan berarti apa? Jadi metode apakah yang digunakan? Metode apakah yang digunakan untuk pencatatan kecil? Ya, ada PT Superindo. Oke, yang kedua rumusan masalahnya. Bagaimana cara mengetahui pencatatan yang dipakai? Bagaimana? Dengan bagaimana Langsung cara aja, mengetahui bagaimana? Nggak usah pakai cara mengetahui. Bagaimana pencatatan kas kecil pada PT. Superindo. Terus yang ketiga, Baru bisa aku catat dulu. Terus aku mau nanya nih, boleh ya? kan ini lagi sama Ria, kan aku juga sama tuh, aku juga kasir. Nah, aku kurang lebih samain kayak Ria aja ya, tapi aku mau nanya gini, kalau Ria kan mungkin kalau Superindo itu kan sama kayak Alfamidi. Jadi waktu dulu aku jadi kasir Alfamidi pun kita setiap hari itu dikasih modal 1 juta. Tapi kalau misalkan di Pegadaian itu enggak kayak gitu, Miss. Jadi Kalau di apa? kalau di Pegadaian di kantor kalau di Pegadaian itu kita dikasih batas maksimal itu 15 juta setiap kasir. Jadi kalau misalkan satu hari itu ada transaksi sampai 50 juta atau 60 juta, nah itu 50 juta. Misalkan ada uang 60 juta, 50 juta itu harus disetor modal gitu, disetor modal kerja ke cabang. Karena harus di bawah 15 juta, nggak boleh lebih dari 15 juta. Berarti kan modalnya aku tuh kadang-kadang ada 10, ada 8 juta, ada 5 juta, nggak nanti. Ya nggak apa-apa, berarti kan nggak harus, berarti bisa pakai metode fluctuation, yaitu yang namanya kas kecil kan jumlah dananya maksudnya ada batasannya, karena kalau nggak ada batasannya itu namanya bukan kas kecil tapi kas besar. Kalau kas besar kan mau kamu ngeluarin ratusan juta atau mau nerima ratusan juta itu nggak masalah, tapi kalau kas kecil ada batasan maksimumnya 15 juta misalnya kalau di Pegadaian, karena kan mungkin transaksinya besar ya gitu. Nah berarti nanti tinggal kamu judulnya mau apa, mau lebih ke akuntansi apa mau ke pengelolaan kas kecil gitu. Kalau misalkan aku sih lebih tertarik ke audit sih, Miss. Boleh gak? Oh, ke audit. Boleh, mau audit atas apa? Iya. Ada datanya? Ada. Kayak misalkan kalau misalkan di Pegadaian itu kan ada barang sama uang ya. Jadi terus sama transaksi, misalkan ada edisinya yang hilang atau apa, nah itu lebih di audit. Kayaknya sih lebih gampang sih kelihatannya. Kayak misalkan barang ini hilang, kenapa, auditnya dicari sampai kemana gitu. Dan kayaknya rumus masalahnya itu lebih banyak sih kalau menurut aku. Gitu. Ya udah nanti coba dibuat aja apa kira-kira rumusan masalahnya ya. Ya, soalnya setelah Ria ya. Ya, terima kasih ya, Miss. Iya, sama-sama.
Oke, lanjut dulu Ria sedikit. Nanti keburu lupa. Yang Miss, aku mau nanya yang pertama itu tadi metode apakah yang dicatat pada PT Superindo ya Miss? Rumusan masalahnya. Metode apakah yang digunakan dalam pencatatan kas kecil? Apakah yang digunakan dalam pencatatan kas kecil pada PT Superindo? Yang kedua, bagaimana cara pencatatan kas kecil pada PT Superindo? yang ketiga, Bagaimana penyajian kas kecil pada neraca di Superindo? Gimana? Oke, betul. Iya, betul. Terus batasan masalahnya, sebulan transaksinya banyak gak? Banyak di awal sama di akhir bulan, Miss. Kalau pertengahan toko sepi. Ya, berarti kamu ambil itu aja, misalnya antara bulan Januari atau enggak Desember 2021. Gitu. Misalnya kamu batasin masalahnya, penulis hanya mengambil data pada bulan Desember, misalnya Desember 2021. Ya udah, kan ada, berarti kalau bulan Desember ada ratusan transaksinya. Lebih, Miss, bisa 300. Banyak banget. Berarti ini yang nggak nyampe 100 misalnya. Tadi hari biasa. Hari biasa berapa? 100-an. Oh ya udah, berarti 100 aja udah banyak nanti dibuat transaksinya kan. Jadi misalnya mau ambil, hitungannya dalam per hari, Miss. Jadi kayak per hari transaksi berapa gitu. Iya, per hari transaksi. Iya. Karena kan kamu nanti dibuat bab 4-nya bikin transaksi per tanggal, per hari. Tanggal berapa aja, hari apa aja ada transaksi. Misalnya meskipun satu hari transaksinya cuma 1 atau 2 ya nggak masalah. Tapi kalau dikumpulin jadi sebulan kan jadi banyak kan? Iya. Gitu ya. Terus berarti batasan masalahnya nanti tinggal ngambil ya, misalnya bulan apa, bulan November atau Desember 2021 gitu ya. Iya, Miss. Oke, makasih Ria. Miss, maaf Miss, aku mau tanya. Tadi kan judul aku akuntansi aset tetap pada Yayasan Barnawati. Kalau aku tambahin perpustakaannya nggak apa-apa kan ya Miss? Soalnya aku yang ngitungnya perpustakaannya aja. Iya, berarti pada perpustakaan. Iya, Yayasan Barnawati gitu. Gitu nggak apa-apa ya Miss ya? Apa-apa. Oke, makasih Miss. Ibu, sebelum saya tunjuk, ada yang mau dulu? Ya udah deh, Mae dulu apa Lela? Mae dulu deh. Mae ya? Ya udah, Mae dulu. Gimana Mae jadinya? Ya, kalau misalkan Ria kan ada batasnya tuh modalnya. Cuman kalau itu kan cash ya Miss, kalau uang cash kan. Kalau misalkan transfer itu kita bisa sampai 1 miliar bahkan lebih. Nah itu tuh biasanya kalau misalkan ada gadaian banyak kita minta limit lagi. Nah itu tuh gimana Miss? Nah tadi sekarang saya tanya lagi, kamu jadinya mau ngambil judul kas sama judul audit? Tadinya mau audit katanya. Aku mau audit, cuma kalau kita aku ngikutin Ria aja. Ya kan, kalau judul audit tuh ada macam-macam. Ada audit atas kas, audit atas piutang. Kan kemarin udah belajar audit kan? Ya. Nah, cara ngaudit, kalau tadi kan kamu bilang mengaudit apa? Barang. Barang maksudnya persediaan atau apa barangnya ini? Ya udah deh aku audit aja. Barang. Barang apa? Ya barang yang digadaikan. Berarti kan ibaratnya itu ya bisa persediaan barang kan? Audit atas persediaan judulnya. Nah nanti apa aja
yang diauditnya, rumusan masalahnya dulu, dari tujuannya dulu. Tujuannya berarti apa? Judulnya kan audit atas barang, persediaan barang gadai. Barang, ya, judulnya. Tujuannya itu kalau misalkan di kantor sih orang-orang auditnya tuh nyari-nyari masalah gitu, Miss. Jadi kayak misalkan kan kita print tuh semuanya, dihitung tuh nanti barangnya. Terus kalau misalkan ditanyain gitu, ini kemana? Terus misalkan ada yang barang BJDPL tuh kayak misalkan udah jatuh tempo tapi orangnya belum perpanjang. Nah itu nanti beda lagi gitu, Miss. Ada barang yang udah lelang sama yang belum gitu. Nah kalau audit itu kan kamu tahu kalau audit atas persediaan step-stepnya gimana? Audit atas persediaan step-stepnya kalau misalnya ngaudit step-stepnya gimana? Kemarin waktu belajar audit ya harus lagi deh, Miss. Step aku baca lagi nanti step. Ya udah, nanti dipelajarin lagi step-stepnya. Nah, tinggal tujuannya dulu pertama. Berarti untuk mengetahui apa dulu pertama? Tujuannya pertama mencari barang yang tidak ada. Pertama kan berarti kalau pada saat audit harus tahu dulu persediaan barangnya dulu kan? Ya, persediaan. Berarti untuk mengetahui persediaan barang gadai yang dimiliki oleh pegadaian. Pegadaiannya dijelasin nanti unit berapa kan, banyak kan kalau pegadaian ya. Ya, nanti tinggal ditulis lebih detail. Nah, yang kedua berarti untuk kalau audit itu berarti apa? Melakukan apa? Pemeriksaan. Pemeriksaan kan. Berarti untuk mengetahui bisa pemeriksaan barang gadai. Apakah sesuai atau tidak dengan ibaratnya kamu ngecek stoknya secara fisik atau ya untuk mengetahui pemeriksaan secara fisik apakah sesuai dengan pencatatan dengan dengan yang pencatatan di ini ya. Pokoknya nanti kalimatnya diperbaiki aja. Nah, terus yang ketiga berarti untuk mengetahui apa? Inilah, Miss, untuk mengetahui Di akhirnya gimana? Sebenarnya kan audit itu kalau di kantor aku kan cari-cari masalah kita nih. Jadi untuk mengetahui kecurangan kali ya, Miss ya? Ya, jadi misalnya kan pertama udah dicek stoknya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, terus kalau sudah dicek terus ternyata nggak sesuai, nah berarti kan harus ada perbaikannya kan? Nah, perbaikannya apa yang dilakukan kalau misalnya tidak sesuai gitu. Nah, nanti biasanya kalau pernah ada yang nggak sesuai nggak? Bentar, Miss. Harus dilakukan perbaikan kalau sudah di apa tadi, Miss? Jika ada ketidaksesuaian dengan stok fisik gitu. Biasanya gimana? Kalau misalkan ada kan dihitung tuh stoknya, terus nggak ada nih barangnya. Biasanya sih kalau misalkan emang itu entah hilang atau keselip, biasanya sih keseringan keselip. Cuman kalau misalkan emang hilang bikin surat perjanjian sih, Miss. SP1 itu. Oh, karyawannya maksudnya? Oh, karyawan. Oh, gitu. Kalau misalnya nggak ada ibaratnya sudah sesuai berarti nggak masalah kan? Udah dia nyari lagi yang lain gitu ya? Ngitung uang kasnya akur apa enggak. Oh, gitu. Pertama ngitung barang nih, kalau misalkan udah sesuai kasir kan uang kas. Kalau misalkan juga dia ke berkas nih, ke dokumen. Jadi setiap hari kan ngikutin apa aja kan, kayak pencairan, perpanjangan, pelunasan gitu kan.
kalau misalkan nggak sesuai nih edisinya, cari lagi tuh edisinya sampai ketemu gitu, gesekan kartunya. Ya, nanti juga bisa dicek kan pemeriksaannya ada secara fisik. Nah, bisa juga di pemeriksaan itu bisa nanti dibagi lagi. Misalnya kan pemeriksaan bisa karena ini barang ya, bisa secara fisik, terus secara dokumen juga kan. Jadi ibaratnya antara stok fisik dengan angka yang ada di stok fisik dengan yang di dokumen harus sama gitu kan. Ya. Gitu. Ya udah, tentang itu aja. Berarti nanti rumusan masalahnya apa, Mai Saro? Rumusan masalahnya apa ya? Yang pertama tadi apa? Yang pertama untuk mengetahui persediaan barang gadai. Rumusan berarti dalam bentuk pertanyaan. Oh, rumusan. Kenapa? Pertanyaan berarti kenapa barang tidak sesuai gitu ya? Bukan, pertama apa? Tentang apa? Persediaan barang gadai kan? Iya. Berarti kalau misalnya jawabannya untuk mengetahui persediaan barang gadai, berarti pertanyaannya apa? Apa saja persediaan barang gadai yang dimiliki oleh PT Pegadaian? Yang kedua berarti apa rumusan masalahnya? Yang tadi aja dijadiin rumusan masalah. Barang gadai, untuk mengetahui persediaan barang gadai. Pertanyaannya upaya apa ya, Miss? Pemeriksaan apa? Pakai kata apa, kenapa, bagaimana, atau apa? Kenapa dilakukannya pemeriksaan? Enggak lah. Kenapa dilakukan pemeriksaan udah pasti. Untuk mengakurkan barang gitu. Bukan. Bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh ini atas stok fisik barang misalnya. Terus yang ketiga berarti apa? Untuk mengetahui kecurangan berarti rumus masalahnya itu ada Bagaimana ya cara upaya untuk mengurangi ya, kalau bagaimana upaya untuk mengurangi kecurangan berarti udah terjadi dong kecurangannya. Iya, kan kadang gitu, misalkan udah ada, kan berarti nanti kalau misalkan kenapa, kan bagaimana cara upaya mengurangi kecurangan, yaitu dengan caranya agar dia jerah, agar dia diapain? Di SP gitu, ya bisa. Ya, berarti nanti kamu harus cari data yang ada kena audit ya barang gadainya. banyak. Oh ya udah, oke, siap. Oke. Karena aku kayak senang aja gitu ngeliatin kalau ada pemeriksa datang tiba-tiba dia nggak bilang nih, Miss, kalau mau datang, tahu-tahu nongol aja. Ya iyalah, kan itu salah satu tujuan audit, melakukan pemeriksaan mendadak. Terus ditanya sampai kapan? Kalau dikasih tahu pemeriksaan, pasti kan dirapiin datanya kan. Prepare. Iya, ya. Kenapa nih, Miss? Kayak misalkan Miss gak ada nih, terus transfernya ke nomor rekening aku. Dia tuh nanya kenapa transfernya ke rekening aku, kenapa nggak ke rekening Miss-nya gitu. Terus pokoknya kalau misalkan ada dengan apapun transaksi karyawan, terus dia itu transfernya ke karyawan, itu dipertanyakan juga, Miss, dipermasalahin. Oh gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh tercantum karyawan gitu. Oh gitu. Ya, terus berarti batasan masalahnya ngambilnya berapa
bulan banyak ya. Terus barang gadainya misalnya barang gadai kan biasanya jenisnya banyak. Nah, mau dibatasin nggak masa barang gadainya apa? Terus bulannya, tahunnya berapa? Biasanya tuh kalau misalkan audit itu nggak nentu Miss, dia bisa per 6 bulan sekali, per 3 bulan sekali, sesuka hatinya mereka aja gitu. Iya, berarti kamu ambilnya yang simple aja, misalnya yang 3 bulan. Miss, Ya, barang gadainya apa ya? Miss maaf nanti Lela dulu aja deh, aku lagi di luar sebentar. Oh iya, oke. Maaf ya Miss, nanti habis Lela aku. Ya. Ya, Oke. Ya. Terus ya berarti nanti dipilih aja barang gadainya apa. Kan nggak mungkin kamu mau bahas semua barang gadai kan? ya. Ya, jadi misal Perhiasan, barang gadainya perhiasan. ya udah. Ya, barang gadainya perhiasan. Nah, terus bulannya bulan apa, tahun berapa ya? Oh iya, bulan apa, tahun berapa? Oke. Oke, makasih Mae. Iya, Miss, makasih juga. Iya, oke lanjut yang berikutnya siapa? Aku, Miss. Ya, ini Lela Apriani ya? Iya, Miss, saya dipanggil ke tadi, Miss. Belum. Ntar dulu, abis ini aja nanti. Kan tadi yang mau siapa duluan boleh. Belum dipanggil. Ya, Lela silakan. Miss, aku judulnya analisis penerapan dana kas kecil pada PT terhadap Oh. trans. Oh, tar dulu. Analisis penerapan dana kas kecil. Nah, kalau dana kas kecil itu biasa umumnya judulnya dua itu. Antara Pengelolaan. metode ya pengelolaan atau akuntansi dana kas kecil gitu. Kalau analisis penerapan itu terlalu apa ya, kompleks, kecuali kamu membuat analisis laporan keuangan gitu. Nah, berarti Lela mau lebih ke akuntansi dana kas kecil apa pengelolaan dana kas kecil? Akuntansi. Pengolahan dana kas kecil. Tidak, Miss. Akuntansi aja kan. Akuntansi. Ya udah, akuntansi dana kas kecil pada apa ini? Pada PT Perusahaannya namanya apa? Trada Trans Indonesia. PT apa? Trada Trans Trada. Indonesia. PT Trada Trans. Oke. Ya, berarti rumusan masalahnya apa? Tujuannya apa dulu? Berarti untuk mengetahui kesesuaian, benar nggak sih, Miss? Mengetahui kesesuaian penerapan dana kas kecil Dengan pada PT dengan teori akuntansi kas kecil secara umum. Oh, gitu. Terus apa lagi tujuannya? Kamu mau bikin apa aja? Saya dengerin dulu deh. Pakai metode dana kas kecil Heeh. berubah-ubah. Metodenya pakainya fluctuation. Bisa nggak sih, Miss? Enggak, di perusahaan kamu pakainya metodenya apa? Metode impress atau fluctuation? Karena dia berubah-ubah, Miss. Oh, gitu. Oke. Terus selain metode apa lagi? Terus pemegang dana kas kecil harus langsung mencatatnya. Oh, kalau itu mah ketentuan aja berarti. Nah, boleh misalnya ada ketentuan nggak di apa namanya di PT-nya Lela? Misalnya dana kas kecil minimal berapa gitu? Kebijakan ya gitu ya, Miss? Ya, kebijakan dana kas kecilnya. Oh, jadi kalau aku mah dicatatnya secara terperinci, Miss, pengeluaran kas kecilnya. Kalau Maksudnya misalkan gimana? ya jadi bener-bener terperinci banget kalau misalkan ada yang nggak sesuai data yang jadinya tuh dia kayak penyimpangan terhadap kas kecil. Oh, gitu. Ya, berarti kan yang pertama ini apa namanya? Enggak, tapi ada kebijakan kas kecilnya atau enggak? Maksudnya ada kebijakan tertulisnya enggak harus ini gitu.
Ya ada Miss, ada kebijakan. Oh, ya udah berarti pertama bisa untuk mengetahui apa ketentuan